Jadi selamat malam teman-teman. Gimana kabarnya malam ini? On cam dulu dong, biar ngobrol-ngobrol bareng kakak dulu. On mic ya, on mic. Coba sambil nunggu yang lain, on mic dulu teman-teman. Alit, on mic. Gimana Alit? Dengar suara kakak nggak? Nah, jadi untuk hari ini, pelajaran kelas kita hari ini, kakak yang bakal bantu kalian, nemanin kalian belajar. Karena kebetulan laptopnya Kak Arif sedang ada masalah gitu. Jadi ya Kak Arif minta tolong ke kakak untuk mengajar di kelas ini. Benar kan tutor kalian sebelumnya Kak Arif kan? Ya, Oke, mantap teman-teman. Jadi kakak minta tolong untuk kerjasamanya selama pelajaran. Kakak yakin kalian anak-anak pinter nih. Samuel aja udah backgroundnya udah Python tuh. Udah Python mantap. Oke, jadi nanti selama pelajaran teman-teman kita santai aja. Eh, yang pasti harus seru. Ah, sini perkenalkan nama kakak Muhammad Riyadi. Kalian bisa panggil Kak Riyadi ya nanti teman-teman. Oke, aman? Nah, biasa. Mantap Samuel. Biasanya kakak lihat hadir 9 orang ya kalian. Tiap pelajaran. Ini baru 5 orang nih. Mana yang lain ya? Atau memang segini doang yang hadir? Oke. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Sambil nunggu teman-teman kita yang lain. Ada yang mau ditanya dulu guys? Atau kita langsung ke pelajaran? Gimana nih teman-teman? Oke, ini kalian sekolah SMP atau SMA nih? Samuel gimana Samuel? SMP, Kelas berapa tuh? kelas 7. Kelas 7. Oke. Kalau Atan, SD, SD kelas berapa Tan? 5. Oke. Kalau Halid, Hmm. SD kelas berapa? 5. Oke. Kalau Satya, SMP SMP kelas? kelas 8. Oke. Kalau Reksa, Aku SMP kelas berapa tuh? kelas 8. Oke. Gibran, gimana Gibran? Oke, Gibran lagi buka mic kayaknya ya. Nah, ada Tio juga, ada Edward. Oke, mantap teman-teman yang sudah hadir. Ini udah ada 8 orang, sisa 2 lagi. Tapi sepertinya kita bakal mulai saja ya, biar tidak membuang-buang waktu. Nah, sebelum memulai nih teman-teman, kakak mau tahu dong, apa sih pelajaran kalian minggu kemarin? Ada yang masih ingat gak nih tentang pelajaran minggu kemarin, teman-teman? Di kelas ini kalian belajar apa sama Kak Arif minggu kemarin? Coba, ada yang masih ingat gak? Gimana nih teman-teman? Ayo, masa udah lupa baru seminggu nih? Kalau fungsi, oke, fungsi. Si apa ini yang jawab fungsi? Samuel, apa itu fungsi kira-kira Samuel? Oke, fungsi. Sebelum ke fungsi, ini kakak lihat-lihat apa kalian sudah belajar perintah berkondisi teman-teman? Itu pelajaran kemarin. Perintah berkondisi yang menggunakan if, else gitu. Iya, benar? Oke, itu masih ingat nggak teman-teman? Perintah berkondisi itu apa?
Ayo, ada yang bisa bantu jawab? Perintah berkondisi. Mana nih teman-teman nih? Kok diam semua nih? Atau belum pada makan malam? Oke, di sini kakak bantu ingatin lagi. Perintah berkondisi, perintah yang mengeksekusi atau tidak mengeksekusi suatu tindakan tergantung pada nilai ekspresi logikanya, teman-teman, yang menggunakan if else. Jadi, kalau si perintahnya memenuhi suatu syarat, dia bakal mengeksekusi si perintah tersebut. Ada yang bisa bantu kasih contoh nggak nih, teman-teman? Atau kemarin Kak Arif kasih contoh di kehidupan kita sehari-hari, mungkin biar ingat-ingat lagi teman-teman, biar enak nanti kita belajarnya untuk materi selanjutnya, belum jauh-jauh dari materi kita minggu kemarin nih. Gimana teman-teman? Terus ada juga yang namanya looping. Masih ingat looping? Apa itu Satya? Looping apa Satya? Coba. Jadi looping itu yang melaksanakan tindakan yang diberikan selama suatu ekspresi logis tetap benar ya. Jadi looping itu dia bakal mengulangi terus selama kondisinya masih benar. Oke teman-teman? Nah itu untuk looping. Oke, dan sekarang kita bakal belajar nih. Oke, sebelum itu kalian sudah mengerjakan tugas-tugas minggu kemarin belum? Sudah selesai semua belum? Gimana nih? Atau ada yang belum selesai? Atau diselesaikan bareng Kak Arif kemarin? Wah, sepertinya agak oleh kakak minta tolong on mic dulu dong sebentar teman-teman. On mic dulu sebentar. On mic semua dulu. Kakak mau dengar suaranya dulu nih. Kok malu-malu banget? Ayo, Samuel, Atan, on mic dulu, Satya. Oke. Konek, ya, Fahri. Oke. Nah, gimana teman-teman? Udah siap belajar selanjutnya? Siap gitu. Kalau emang siap, dijawab dulu. Satu, dua, tiga. Sudah siap untuk belajar hari ini, teman-teman? Siap. Iya. Oh, Siap. nah, gitu dong. Harus ngomong ya. Santai aja, bareng Kak Ria di. Kalau bisa mic-nya nggak usah dimatiin biar nanti enak diskusinya. Tapi kalau memang nggak perlu, nggak apa-apa, nggak dimatiin aja. Oke, aman? Ya, sepertinya udah hadir semua nih. 2, 4, 6, 9. Satu orang lagi. Ya, kita 9 orang doang ya. Mantap teman-teman, semangat nih. Kak, aku isi tutup kamera ya. Aku sedang makan. Oke, gak apa-apa. Buat teman-teman yang lain yang mau minum, yang mau ngemil, nggak apa-apa ya, santai aja. Intinya belajar bareng kakak, santai-santai aja teman-teman. Nah, Kak share screen dulu, kita masuk ke pelajaran kita hari ini. Kelihatan nggak teman-teman? Oke, jadi selama nanti pelajaran, semisal share screen kakak nggak kelihatan atau mic-nya mati, kalian boleh kabarin kakak langsung ya, potong aja. Kak, mic-nya suaranya nggak kedengaran, atau share screen-nya nggak kelihatan gitu. Aman teman-teman? Ini kayaknya oke. Cowok semua suka bola nggak nih teman-teman nih? Suka main bola nggak? Futsal, Satya? Ya, sama-sama suka nih sama kakak. Berarti kita harus ngomong terus nanti ya Satya ya. Dan teman-teman yang lain. Oke, nah di sini kita bakal melanjutkan tentang pelajaran fungsi teman-teman. Tadi kalau nggak salah siapa yang jawab? Minggu kemarin katanya Samuel belajar tentang fungsi. Apa sih sebenarnya fungsi ini teman-teman? Nah, jadi fungsi itu fungsi standar. Jadi fungsi itu sebagian dari perintah pada program yang memiliki nama dan bisa dipanggil oleh bagian lain dari program. Jadi nanti kakak berikan contohnya. Di sini sebelum
Sebelum melanjutkan, di sini juga ada tentang bersarang fungsi atau fungsi bersarang. Kalau dengar namanya, teman-teman ada yang bisa bantu ini nggak? Bantu jelasin ke kakak. Apa sih maksud fungsi bersarang atau bersarang fungsi ini, teman-teman? Kita diskusi dulu nih, santai-santai. Nggak apa-apa, mau jawab, salah juga nggak apa-apa, teman-teman. Kita belajar bareng-bareng, nanti kakak bantu juga nih tentang apa yang teman-teman jawab. Ada nggak kira-kira yang tahu apa itu bersarang fungsi? Gimana nih teman-teman? Ayo. Sebelumnya kalian udah pernah ngoding belum? Selain di Algonova. Di sekolah belum? Oke, berarti memang baru di Algonova ini ya. Sekarang kan kalian Python Start. Sebelumnya ada kelas lain di Algonova, teman-teman? Atau mungkin dari visual programming, coding Knight, gimana? Ada yang sudah pernah ikut? Oke, belum ada jawaban. Kalau gitu Samuel deh, kakak tanya dulu Samuel. Itu di backgroundnya Python tuh. Atau kayaknya menggunakan Visual Studio Code. Udah pernah ngoding sebelumnya Samuel? Baru pertama kali, Pak. Oke, baru pertama kali di sini. Oke, nggak apa-apa. Sini kita bakal belajar bareng-bareng ya teman-teman. Nah, sini katanya ada bersarang fungsi. Jadi, apa itu bersarang fungsi teman-teman? Nah, semisal ada suatu fungsi yang sudah didefinisikan. Fungsi ini ibaratnya gini teman-teman. Ibaratnya kotak kosong. Fungsi ini kotak kosong yang bisa kita isi dan kita gunakan kapan saja nih. Nah, bersarang fungsi ini maksudnya, jadi di dalam fungsi ada fungsi lain yang lebih kecil. Nah, gitu teman-teman. Jadi dia bersarang. Eh, tapi nanti kalian bakal lihat contohnya selama kita belajar. Sini juga ada nih untuk bahan kita diskusi, ada tugas kayak para murid dengan rata-rata nilai tinggi mendapatkan diskon saat membeli tiket masuk planetarium. Tulislah program yang menanyakan pengguna untuk memasukkan nilai-nilai mereka dan menghitung rata-ratanya. Jika rata-rata nilai sama dengan atau lebih dari 4,7, program ini memberikan diskon 50%. Selain itu diskonnya 0. Nah, teman-teman, kira-kira apa yang bakal kita buat dengan kondisi ini? Gimana nih, teman-teman? Ada yang bisa kasih kakak gambaran nggak? Oh, kak, ini yang harus dibuat. Terus ini. Terus outputnya kayak gini. Ada yang bisa bantu kakak nggak, teman-teman? Santai aja, jawab. Salah juga nggak apa-apa. Gimana? Diam terus nih, teman-teman kakak ini. Oke, nah kayak gini. Kayak contoh solusinya, kita menggunakan if else yang tadi, atau perintah berkondisi yang sudah kita bahas sebelumnya nih. Di sini while, katanya ini looping nanti. Nah, ini if else. Jadi, katanya, kalian tahu yang ini kan? Lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, tidak sama dengan. Gitu kalian tahu, teman-teman. Nah, jadi katanya jika rata-rata lebih besar sama dengan 4,7, maka dikembalikan nilai 15%. Dan else, jika tidak, maka return nilai 0, teman-teman. Nah, itu untuk penggunaan si if else dan fungsi bersarangnya ya. Nah, contoh solusinya kayak gini. Penghitungan rata-rata nilai jika digunakan di program lain. Sebagai contoh, saat menghitung kondisi untuk mendaftar kontes dan saat merekomendasikan kelas-kelas tambahan, atau saat memberikan diskon untuk aktivitas ekstrakurikuler. Jadi ini kira-kira kalau kakak suruh kalian membaca kode ini, paham nggak kira-kira nih teman-teman? Yang ini. Apa tujuan ini, apa tujuan total non ini, rata-rata ini, while ini, terus yang ini, dan yang ini. Gimana teman-teman? Paham nggak kira-kira? Ada yang paham nggak? Coba.
Ayo, siapa yang bisa bantu kakak dulu? On mic. Gimana? Reksa. Untuk jalan programnya paham nggak kira-kira nih Reksa nih? Kalau belum paham nggak apa-apa juga teman-teman. Asal ngomong aja kalian. Gimana Reksa? Ayo, kira-kira paham nggak? Belum paham? Belum terlalu, Pak. Oke, nggak apa-apa. Jadi ini untuk contoh tugas contohnya doang ya. Nanti kakak bantu jelasin lagi. Nah, oke kita langsung saja mungkin. Jadi di sini untuk mulai dalam tugas-tugas pekerjaan, kita bakal belajar tentang apa itu fungsi teman-teman dan fungsi standar mana aja yang kalian ketahui atau kita ketahui. Tadi kakak sudah bilang apa sih itu fungsi? Jadi di sini ada penjelasan fungsi nih teman-teman. Fungsi adalah sebagian dari perintah pada program yang memiliki nama dan bisa dipanggil oleh bagian lain dari program. Nah, di sini ada beberapa nama fungsi nih. Ada print, input, integer, len. Nah, untuk argumennya sendiri yang bisa diisi untuk fungsi yang di sini, nah, kalau untuk print ada angka, string, atau nilai logis sebanyak apapun. Nah, yang input satu string atau tidak sama sekali, dan integer satu angka atau string, dan len satu angka. Nah, hasil kerjanya ada baris, bilangan bulat, ini bilangan bulat. Nah, ini udah pernah kalian lihat kan sebelumnya di pelajaran-pelajaran sebelumnya, teman-teman? Udah? Nah, Udah. Oke, mantap, Atan. Sip. Jadi, katanya fungsi itu sebagian dari perintah pada program yang memiliki nama dan bisa dipanggil oleh bagian lain dari program. Jadi, kayak gini teman-teman contohnya. Dia membuat fungsi rata-rata nilai. Nah, ini fungsi rata-rata nilai. Jadi, si rata-rata nilai ini bakal bisa dipanggil lagi ke sini teman-teman, ke si bawah di bawah ini untuk dicetak. Jadi setelah fungsi yang ini selesai dieksekusi, dia bisa dipanggil lagi ke bawah untuk mencetak nilai hasil akhirnya. Nah, makanya tadi kakak bilang fungsi itu kotak kosong yang bisa kita isi apa saja dan bisa dipanggil oleh program lainnya atau perintah lainnya, teman-teman. Isinya apa? Kalau di sini isinya ya ini, teman-teman. Return nilai ini. Dan ini jadi isinya si fungsi. Setelah ini selesai dieksekusi, baru nanti dipanggil lagi. Kondisinya sudah ada isi, teman-teman. Jadi gitu untuk penggunaan fungsi. Kira-kira gambaran penggunaan fungsinya seperti itu ya. Kalau yang mau ditanya dulu nggak? Ada yang mau ditanya dulu? Kalau tidak ada, nah di sini juga dia bertanya nih, apakah fungsi selalu mengembalikan hasil? Kira-kira apa nih jawabannya teman-teman? Kira-kira fungsi selalu mengembalikan hasil nggak? Atan, gimana Tan? Kira-kira kalau tadi kakak bilang fungsi itu bisa digunakan untuk kode lain, kira-kira si fungsi ini selalu mengembalikan hasil nggak? Tidak atau iya aja nih jawabannya nih. Atan gimana? Kakak tanya satu-satu. Atan dulu. Tidak atau iya, Atan? Fungsi selalu mengembalikan hasil apa enggak nih, teman-teman? iya. Iya, oke. Atan iya. Reksa gimana? Kira-kira fungsi selalu mengembalikan hasil atau enggak? Iya. Oke, iya. Samuel? Iya, Kak. Oke. Satya gimana, Sat? Iya, Kak. Oke. Halid? Iya. Gibran? Ya, Kak. Tio? Ya, Kak. Edward?
Kak. Fahri gimana, Fahri? Iya. Oke, jadi teman-teman sudah sepakat kalau fungsi itu selalu mengembalikan hasil. Coba kita lihat nih teman-teman, benar nggak ya? Nah, oke, katanya benar untuk fungsi itu selalu mengembalikan hasil, tetapi terkadang hasil dari operasi fungsi tidak didefinisikan. Contohnya gimana tuh, Kak? Sini ada nih. Nah, dia memprint hello. Nah, sementara kenapa di sini ada nonnya, teman-teman? Kenapa di sini ada nonnya? Di sini kan kita cuma memasukkan sebuah string dengan isi hello. Kenapa di sini ada nonnya? Coba. Ini karena sini ada dua print. Jadi dia cuma akan mencetak hasil dari operasi print doang yang tidak didefinisikan. Jadi harusnya kan kalau dua print dengan ada isi kedua-duanya, jadi ya bakal halo sama halo ya teman-teman. Nah cuman karena di sini hitungannya perintah bersarang, si print akan mencetak hasil dari operasi print nih yang tidak didefinisikan. Dalam kondisi ini, programmer mengatakan bahwa fungsi tidak mengembalikan hasil. Nah, jadi walaupun si fungsi kita tadi sepakat dia mengembalikan hasil, tetapi terkadang hasil dari operasi fungsi tidak didefinisikan atau non, tidak didefinisikan teman-teman. Oke, jadi besok kalau Kak Arif nanya, fungsi itu selalu mengembalikan hasil apa enggak? Berarti jawabnya ya, dia mengembalikan hasil, tetapi terkadang hasil dari operasi fungsi tidak didefinisikan. Nah, di sini. Kenapa kira-kira teman-teman di sini jawabnya 9? Coba. Kenapa di sini jawabnya 9? Atau output atau hasil dari kode ini 9. Ada yang bisa bantu jawab nggak nih? Oke, siapa nih? Gibran. Kenapa tuh? Karena jumlah banyak karakter eh, huruf dan angka, Kak. Oke, mantap. Ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, benar? Oke, jadi di sini dia menggunakan fungsi len. Len itu panjang dari si yang tadi Gibran bilang, karakter yang ada di dalam sebuah stringnya ya. Mantap, keren nih Gibran. Oke, yang lain juga harus gitu ya. Kalau mau menjawab, raise hand boleh, langsung jawab boleh. Jadi dia hitung nih ya, berapa yang ada di dalam QWERTY 1, 2, 3. Dia mengembalikan nilai 9. Print akan mencetak hasil dari operasi len, yaitu sebuah bilangan bulat. Sesuai dengan tadi peraturan yang di atas. Kayak di sini nih. Nah, len, integer, kalau input itu baris. Nah, kalau print, non sebuah nilai kata kunci spesial. Kata bisa mengatakan bahwa fungsi seperti ini tidak mengembalikan apapun. Jadi teman-teman, kalian harus memahami di pemrograman itu, jika suatu kode yang kalian buat tidak mengembalikan apapun, tidak mengembalikan apapun, atau tidak mengembalikan nilai apapun, dia bakal mengeluarkan non, teman-teman. Kalau nggak error ya, contohnya ini, ada dua print. Ternyata yang mengembalikannya cuma satu, jadi satunya non. Gitu. Ini termasuk tidak mengembalikan nilai, atau tidak didefinisikan. Dia tetap mengembalikan nilai, tapi tidak didefinisikan, teman-teman. Itu perbedaannya ya. Oke, nah, jadi dia nanya lagi nih, bagaimana kita bisa mendefinisikan fungsi kita sendiri? Apakah itu bisa, teman-teman? Kita mendefinisikan fungsi sendiri? Bisa nggak kira-kira? Kita mendefinisikan fungsi sendiri. Coba dilihat dulu. Nah, gini caranya. Coba diperhatiin. Gimana sih mendeklarasikan fungsi atau membuat fungsi itu sendiri? Jadi, teman-teman, untuk membuat fungsi di sini ada beberapa yang harus kalian perhatikan nih. Nah, proses membuat sebuah fungsi disebut deklarasi fungsi. Jadi mendeklarasikan fungsi itu kayak gimana? Untuk mendeklarasikan sebuah fungsi, kamu harus pertama menyebut operator def. Def ini harus definisi ya. Jadi terus setelah ada def, kalian membuat nama fungsinya apa nih?
Nama fungsi apa? Jadi kayak kalau di atas kayak yang gini. Nah, kalau ini teman-teman kira-kira apa yang menjadi nama fungsinya nih? Kalau dari kode ini. Coba diperhatiin. Apa nama fungsi yang dibuat? Dari kode solusi dari tugas kita ini, Rata. rata-rata nilai. Ya benar ya, ini nama fungsinya ya, rata-rata nilai. Oke, mantap teman-teman. Mana tadi? Nah, terus setelah didefinisikan nama fungsinya apa, di dalamnya bisa kita masukkan parameter nih. Parameter, terus ada tindakan-tindakannya. Nah, jadi teman-teman si parameter ini nanti tuh untuk ruang kosongnya yang bisa kita isi dengan tindakan-tindakan di dalamnya ini. Oke. Ada yang mau ditanya dulu sampai sini teman-teman? Atau sudah mulai pusing Kak? Gitu. Masih aman? Kalau aman jempol dulu ke kamera teman-teman. Kalau aman jempol ke kamera kayak gini. Coba kakak lihat dulu siapa nih yang aman. Oke, Oke, sip. Oke, mantap teman-teman. Nah, gini cara yang mendefinisikan fungsi. Jadi kita harus atau mendeklarasikan fungsi. Kita harus membuat nama fungsinya. Terus kalau semisal harus atau si program membutuhkan membuat parameter, kita masukin parameter di dalam si tutup buka kurung ini, teman-teman. Baru di bawahnya kita membuat tindakan atau apa yang bakal kita isikan ke dalam si ruangan kosong yang ini. Nah, itu teman-teman. Oke. Selanjutnya, nah, setelah tadi kita tahu gimana cara mendeklarasikan suatu fungsi, terus bagaimana kita bisa menggunakan fungsi yang telah didefinisikan di dalam sebuah program? Tadi kan kakak bilang, suatu fungsi itu seperti kotak kosong dan parameter-parameter dan argumen atau tindakan-tindakannya itu sebagai isinya ya teman-teman. Misal si Reksa punya sebuah kardus, dia isi mainan tuh, mainan. Nanti dia bisa ambil lagi, bisa gunakan mainannya itu yang ada di dalam si kardusnya. Jadi gimana caranya kalau itu kita gunakan ke si pemrograman Python ini? Bagaimana kita bisa menggunakan fungsi yang telah didefinisikan di dalam sebuah program. Jadi kita sudah mendefinisikan sebuah fungsi, kita harus otomatis kan kita harus menggunakannya ke sebuah program ya teman-teman. Dan gimana caranya? Jadi di sini teman-teman ada juga caranya untuk mendefinisikan di dalam sebuah program. Jadi gini, coba diperhatikan dulu. Tadi kan di sini sudah sepakat nih, kita membuat nama fungsi, terus parameter-parameter di dalamnya, terus tindakannya, baru di sini cara kita memanggil si fungsinya teman-teman. Nah, jadi kita tinggal memanggil nama fungsi dan argumen-argumen yang ada di dalamnya. Baru nanti dia bakal mengeluarkan suatu output yang sudah diisikan ke argumen-argumen ini, teman-teman. Nah, itu cara memanggil atau memanggil fungsimu sendiri. Fungsi yang sudah kamu buatkan, bisa kamu gunakan lagi di bawahnya atau setelahnya. Oke, lanjut teman-teman. Ada yang mau ditanya dulu? Ada yang mau ditanya dulu, biar nanti pas mengerjakan tugas-tugasnya lancar. Oke, kalau belum di sini kakak jelasin lagi nih. Apa itu jangkauan lokal dan bagaimana bisa memengaruhi operasi dari fungsi dan program utama? Ada lagi nih katanya jangkauan lokal. Nah, jangkauan lokal. Interpreter Python menyambungkan variabel dengan di mana mereka digunakan. Jadi, fungsi yang dibuat oleh programmer adalah blok program tersendiri dengan variabel mereka sendiri. Sebelumnya, kalian udah tahu apa itu interpreter, teman-teman? Interpreter Python. Ada yang udah tahu belum? Apa itu interpreter Python? Ayo, teman-teman. Interpreter Python. Jadi, interpreter itu dia yang bakal mengeksekusi atau menerjemahkan
dari kode-kode yang kalian buat untuk jadi dipahami sama si komputer atau si mesinnya ya teman-teman. Jadi kita tetap dibantu sama si interpreter untuk kode-kode yang kita buat ini baru nanti diterjemahkan sama si interpreter, baru dihasilkan output seperti ini teman-teman. Nah, di sini ada nih katanya dia membuat suatu fungsi dengan nama rata-rata nilai dengan satu argumen nama nih teman-teman. Dia atau parameter nama. Dia ada namanya fungsi rata-rata nilai yang di dalamnya ada satu parameter nama. Nah, input nilai op selesai input. Jadi jumlahnya 0 dulu awal, terus total 0. Nah, jika nilai tidak sama dengan op, jumlah integer nilai total ditambah 1 teman-teman. Nah, jadi di sini ini nih coba diperhatikan. Cara dia memanggil si fungsi yang sudah dia buat. Coba diperhatikan teman. Di sini dia tunjukkan langsung cara memanggil fungsi yang sudah dia buat sebelumnya, yaitu rata-rata nilai dengan parameter nama. Oke, variabel rata-rata hanya telah didefinisikan di dalam fungsi. Variabel tersebut belum disambungkan ke bagian utama dari program, maka nilainya tidak diketahui. Kenapa tuh kira-kira teman-teman? Jadi di sini kan hasilnya katanya name rata-rata is not defined. Nah, name rata-rata is not defined karena variabel tersebut belum disambungkan ke bagian utama dari program, maka nilainya tidak diketahui. Is not defined itu tidak diketahui ya teman-teman. Kalau nanti kalian udah mulai ngoding, itu bakal sering ketemu tanda error, tanda merah. Itu karena misal error atau karena ada program atau sintak yang kalian buat atau kode yang kalian buat itu tidak sesuai. Jadi bakal ketemu tanda merah. Atau si programnya tidak berjalan, teman-teman. Nah, sini selanjutnya. Bagaimana kita bisa mengembalikan hasil dari fungsi kita sendiri nih, teman. Dia bertanya lagi. Nah, sini ada namanya operator return atau nilai kembalian. Return ini di kembalian ya, teman-teman. Return. Nah, untuk mendapatkan mengembalikan atau nilai dari sebuah fungsi, kita harus menggunakan operator return, teman-teman. Nilai ini bisa diberikan kepada sebuah variabel bagian utama program. Contohnya gimana? Di sini ada rata-rata nilai. Nah, di sini juga sudah ada ininya, apa tadi namanya, keadaannya. Yang ini tindakannya. Terus sini ada return nih, nilai kembaliannya dari rata-rata itu sendiri. Jadi dia membuat return. Kalau yang di atas kan belum ada returnnya, makanya is not defined katanya teman-teman. Di sini kan tidak ada nilai kembaliannya nih, cuma rata-rata doang. Dia menghitung rata-ratanya, tapi dia tidak mengembalikan lagi, makanya tidak terdefinisikan teman-teman. Maka dibuatlah suatu perintah yang namanya return atau mengembalikan nilai. Jadinya seperti ini. Nah, fungsi rata-rata nilai yang baru menerima satu argumen nama dan mengembalikan hasil dari rata-rata. Jadi si rata-rata ini nanti, nah di sini coba ada yang bisa atau ada yang tahu nggak apa output dari si program ini teman-teman? Coba diperhatikan yang di bawah ini, rata ininya atau nilai kembaliannya. Ada yang bisa nggak menjawab apa yang bakal dikembalikan atau apa yang akan dihasilkan oleh si program kita ini? Jadi itu ada nama input, nama murid, rata-rata nilai, dan print rata-rata. Ini kira-kira apa nih yang bakal keluar teman-teman? Coba, ayo bantu kakak dulu teman-teman. Jangan diam-diam baik nih. Oke, sepertinya masih ini ya. Oke, kakak bantu. Jadi nanti dia bakal meminta kalian menginput satu nama, misal si Gibran. Terus rata-rata nilai Gibran berikut. Jadi dia memasukkan berapa nilai rata-rata yang didapatkan si Gibran sesuai dengan inputan
Yang di sini nanti teman-teman. Yang di sini. Nah, gitu. Jadi dia bakal mengeluarkan rata-rata nilainya si Gibran segini gitu nanti. Oke, ada yang mau ditanya dulu nggak? Karena habis ini kita sudah masuk ke kondisi bersarang nih. Ada yang mau ditanya dulu tentang fungsi teman-teman? Tidak? Oke, kalau tidak, semua kalian sudah paham? Atau malu-malu bertanya ke kakak nih? Biasanya kalau sama Kak Arif, kalian diam terus gini juga teman-teman? Atau pas sama Kak Arif, ngobrol? Oke, kakak cek dulu nih. Satya masih on, Khalid masih, Tio masih, Edward masih, Samuel masih, Atan juga masih nih teman-teman. Oke. Nah, ada yang mau ditanya dulu? Gimana? Atau kita istirahat sebentar? Atau dilanjut teman-teman gimana? Tadi kita sudah belajar tentang fungsi, gimana cara membuat suatu fungsi, dan gimana cara mengembalikan nilai dari fungsi itu sendiri. Itu menggunakan return ya, kode return. Return itu mengembalikan. Nah, di sini kita bakal masuk tentang bersarang fungsi nih teman-teman. Nah, kita akan menganalisa beberapa tugas yang membutuhkan untuk mendefinisikan fungsi kita sendiri. Memanggil satu fungsi dari dalam fungsi yang lain untuk solusi optimal. Di sini yang harus digarisbawahi katanya, kita memanggil satu fungsi dari dalam fungsi yang lain. Itu definisi bersarang ya teman-teman. Jadi semisal di sini ada wadah nih teman-teman. Ini anggap saja wadah. Nah, di sini ada wadah-wadah kecil lagi nih. Nah, di sini ada wadah-wadah kecil lagi. Ini juga bisa diisi ya teman-teman. Nah, ini. Jadi, yang ini fungsi utamanya. Baru ini fungsi yang bersarang di dalamnya. Gitu teman-teman. Untuk perumpamaannya ya. Oke, jadi katanya memanggil satu fungsi dari dalam fungsi yang lain. Nah, kalau semisal kayak gini, ini ada, ini juga ada. Kalau katanya kita memanggil satu fungsi dari dalam fungsi yang lain, kira-kira mana nih yang bakal dia panggil teman-teman? Nah, ini yang besar ini angka 4. Dia bakal memanggil angka yang mana? Kalau memanggil satu fungsi dari dalam fungsi yang lain. Mana yang dia panggil? 1, 2, 3 atau 4 nih teman-teman? Coba. Mana Reksa? Reksa, Gibran, Fahri, Satya, Khalid, Tio, Samuel, Atan, Edward. Jadi katanya kita memanggil satu fungsi, dan memanggil ini lagi dari fungsi yang nomor 4 ini. Mungkin nanti ada contohnya juga ya di PPT teman-teman. Oke, sini katanya nih ada satu fungsi, satu tujuan. Nah, daripada membuat satu fungsi yang rumit, lebih baik untuk memorang beberapa fungsi kecil. Nah, tujuan dibuat fungsi bersarang ini teman-teman untuk mempermudah. Ini apa? Ada chat ada. Iya seperti oke. Oke, mantap. Iya seperti. Oke. Nah, jadi teman-teman, tujuan dibuat bersarang fungsi atau fungsi bersarang ini buat mempermudah kalian dalam coding atau membuat perintah kode si Python-nya teman-teman. Jadi selain itu juga bakal lebih bersih atau clean. Nah, ini nanti kalian akan belajar tentang gimana membuat kode-kode yang clean atau namanya clean arsitektur. Itu pelajaran-pelajaran kuliah nanti teman-teman. Nah, di sini katanya ada nih. Mari lihat ke suatu fungsi ini. Pada kondisi sekarang, ini hanyalah bagian utama dari fungsi ditulis sebagai fungsi. Bagaimana kita bisa mengoptimalkan kodenya? Wah, ternyata ada caranya nih, katanya teman-teman. Di sini ada fungsi ambil hasil. Di sini ada membaca, menghitung, menganalisa, sama hasil keluarnya.
Nah, di sini pemanggilan fungsi yang tadi. Panggil fungsi, ambil hasilnya. Nah, ini fungsi ambil hasil dipanggil di sini. Nah, gimana caranya? Katanya kita bisa mengoptimalkan kodenya. Ternyata yang sekarang belum optimal nih. Dia kasih kita cara untuk mengoptimalkan kodenya. Oke, sebentar. Kita lihat dulu. Nah, di sini ada, daripada membuat satu fungsi yang rumit, lebih baik untuk memprogram beberapa fungsi kecil. Jadi, di sini kita sudah ada fungsi nih. Ambil hasil. Terus kita buat fungsi lagi. Mari membuat fungsi ambil data. Terus buat lagi, membuat fungsi cetak hasil. Jadi teman-teman, jadi berapa fungsi yang kita buat untuk satu program ini? Berapa jumlah fungsi yang kita buat untuk satu program ini? Coba kakak lihat di chat kalau mau chat. Berapa kira-kira teman-teman? Jadi tadi katanya kita sudah mendefinisikan satu fungsi yaitu namanya ambil hasil. Oke, satu. Terus dengan mempertimbangkan kode yang lebih gampang atau beberapa untuk tidak rumit gitu teman-teman, dia membuat dua fungsi lagi. Pertama fungsi ambil data dan cetak hasil. Berarti di sini ada tiga fungsi jadinya teman-teman. Jadi ada fungsi bersarang ini. Di dalam fungsi ambil hasil ada dua fungsi lagi, yaitu fungsi ambil data dan cetak data. Oke, kakak cek dulu nih. Siapa nih yang ngecek? Tiga kakak, ya benar Edward, tiga. Jadi jadinya tiga fungsi ya. Mantap nih Edward memperhatikan. Nah, sini juga tadi Dep ambil data, membaca data dan melaksanakan kalkulasi yang dibutuhkan. Terus kembalikan parameter, return parameternya kayak gini. Nah, untuk cetak hasil, analisis hasil dan mencetak output. Nah, ini untuk mendefinisikan si fungsi tambahan yang kita buat tadi. Fungsi ambil data dan fungsi cetak hasil. Jadi hasilnya itu diambil dari data dan cetak hasil. Dia bakal mencetak si hasil yang ini teman-teman. Nah, kode yang sama bisa dioptimalkan dengan beberapa cara. Itu semua tergantung dari kemampuan dan pengalaman developernya. Sebenarnya teman-teman, untuk membuat sesuatu yang perintahnya sudah jelas ada, itu tidak cuma satu jalan teman-teman. Bisa tergantung orangnya yang developernya yang membuat codingnya. Jadi, misal nih Gibran buat nama fungsinya beda-beda. Beda sama Reksa, beda sama Fahri, beda sama Satya, Khalid, Tio, Edward. Jadi setiap kalian ini beda-beda nih cara mendefinisikan suatu fungsinya. Tapi tetap jalan, itu bisa saja terjadi teman-teman. Oke. Nah, di sini katanya pusat penyelenggara kunjungan teater tahunan untuk para murid. Para murid bisa mendapatkan diskon harga tergantung dari banyaknya nilai A yang didapat pada ujian akhir. Tulis program yang meminta pengguna untuk memasukkan nilai para murid dan menghitung banyaknya nilai A. Jika nilai A dari 1 sampai 3, maka diskon 3%. Dan jika dari 4 sampai 5, diskon 5%. Dan jika lebih dari 5, maka diskon 10%. Nah, jadi teman-teman di sini juga bakal menggunakan perintah kondisi nih. Kondisi 1 sampai 3, dia dikasih nilai berapa? 3%. Nah, jika 4, dia diskon 5%. 5%. Jika 5, maka diskon 10. Gitu ya teman-teman. Jadi ini, makanya kakak tadi bilang ke kalian harus memahami tentang apa itu perintah berkondisi yang menggunakan if else tadi teman-teman. If else. Itu harus diingat-ingat. Nah, di sini ada contohnya nih. Pertama dia membuat suatu
fungsi bernama banyak 5. Banyak angka 5-nya berapa. Jadi nilai input. Nah, dia input banyaknya 5 bakal ditampung. Terus while nilai pertama di sini dia membuat jika tidak sama dengan 0. If nilai sama dengan 5, banyak 5 plus 1. Jadi kondisinya, misal gini teman-teman. Ada orang yang memasukkan angka 5, maka ditambah 1. Nah, misalkan dia memasukkan 5 sebanyak 4 kali, berarti dia masuk ke kondisi yang ini. Jika dari 4 sampai 5 diskon 5%, dia bakal mendapat diskon 5%. Jadi ini kondisi nih, if nilai sama dengan 5, banyak ditambah 1. Tadi kan banyak masih ini nih, kondisinya masih kosong. Nah, baru ditambah 1. Oke. Terus dia masukkan 5 lagi, ditambah 1 lagi. Dia masukkan 5 lagi, ditambah 1 lagi. Baru ini dijumlahkan nih, berapa jumlahnya, itu jadi 3. Nah, sekarang misal 3 kali memasukkan nilai angka 5. Maka sekarang banyaknya nilai 5 ini, atau fungsi yang bernama banyak 5 ini, isinya sudah 3, teman-teman. Fungsi dengan nama banyak 5 itu isinya sudah 3. Diambil dari mana? Itu diambil dari inputan si usernya sendiri, teman-teman. Dengan kondisi dia menerima setiap angka 5 itu dibayar jadi 1. Angka 5 lagi ditambah 1, angka 5 lagi ditambah 1. Jadi karena ada yang menginput angka 5 sebanyak 3 kali, makanya nama fungsi banyaknya 5 ini isinya sudah 3. Karena isi awalnya 0. Jika isi awalnya 4, berarti isi banyak 5 sekarang berapa, teman-teman? Ini kan isi awalnya 0. Terus ada yang memasukkan angka 5 3 kali. Nah, jadinya fungsi banyak 5 ini isinya 3. Kalau di sini semisal 5, udah 5 duluan nih. Berapa isi dari fungsi banyaknya 5 ini, teman-teman? Ayo, Gibran. Gibran, gimana? Misal kondisi awalnya si fungsi banyaknya 5 ini itu sudah 5 kian dia. Terus ada user yang menambahkan angka 5 sebanyak 3 kali. Berarti ini jadinya berapa? Tadi 15, Kak, Pak. 15. Yang lain ada jawaban yang lain nggak? Tadi kakak bilang kalau kondisinya sekarang 0. Kondisinya kan sekarang 0. Anggap saja kita kembali ke kode awal. Di sini kondisi awalnya itu 0. Terus while ini bakal dijalankan. Nah, dia mencek nih, teman-teman. Coba tolong diperhatikan dulu ya. Dia mencek suatu kondisi nih. Jika nilai sama dengan 5, perhatikan baik-baik. Jika nilai yang dimasukkan sama si user atau yang menjalankan program ini, dia memasukkan 5, teman-teman. Jika nilai sama dengan 5, maka si banyaknya 5 ini kan nama fungsi ya. Banyaknya 5 ini nama fungsi. Pertama, dia kondisinya 0. Nah, dia kondisinya pertama 0. Ada, misal si Gibran memasukkan angka 5. Gibran memasukkan angka 5 berarti dia ditambah 1 ya, benar? Karena memenuhi if nilai sama dengan 5 yang ini. Dia memenuhi if sama dengan 5 yang ini. Katanya kalau dia memenuhi nilai sama dengan 5, si banyaknya 5 bakal ditambah 1. Oke, aman sampai situ teman-teman? Mantap Gibran. Jadi semisal si Gibran atau Reksa kayak gini, dia kan memasukkan, coba diperhatikan yang ini teman-teman. 1, 2, 3, 4. Nah, dia memasukkan angka 5 sebanyak 4 kali. Berarti
0 ini ditambah berapa teman-teman? Kalau dia memasukkan angka 5 sebanyak 4 kali, berarti ini jadinya berapa? 0 berubah jadi angka berapa? Coba, ini ada 1, 2, 3, 4. Berarti 0-nya jadi? Ayo. Setiap angka 5 yang dimasukkan, itu si 0 bertambah 1. Kalau, oke, Gibran gimana? 4, Kak. Nah, iya mantap. 4. Jadi teman-teman, setiap angka 5 yang kita masukkan, karena kondisinya memenuhi if ini, nilai 5. Kita memasukkan 5, maka si banyaknya 5 atau nama fungsi kita bakal ditambah nih. Ditambah 1. Tadi makanya jawabannya 4. Oke, mantap ya Gibran ya. Teman-teman yang lain harus dipahami juga ya teman-teman. Oke, jadi dia mengembalikan return banyaknya 5. Nah, katanya dikembalikan ke sini. Dia sudah menyimpan tadi angka 4 ya. Dia sudah menyimpan angka 4. Oke, itu diingat-ingat dulu. Dia sudah menyimpan angka 4, terus di sini ada lagi. Di sini dia membuat satu fungsi lagi, pasang diskon. Banyak sama dengan banyaknya 5. Oke, teman-teman? Dia memanggil si fungsi kita lagi nih. Kita kan ada fungsi nih, namanya banyaknya 5. Tadi kan kakak bilang, kita juga sudah sepakat, suatu fungsi itu bisa dipanggil sama si kode lain gitu, perintah lain di bawahnya. Dia memanggil nih teman-teman. Oke, sebentar kakak bersihin dulu biar kalian fokus. Nah, di sini banyaknya 5 ini dipanggil sama yang ini. Oke, tadi kita sudah mempunyai isinya si banyaknya 5 sebanyak 4. Nah, berarti banyaknya ini nilainya berapa? Kalau katanya banyak sama dengan banyaknya 5. Berarti si banyaknya ini, sebanyak yang ini, isinya berapa teman-teman? Ayo, ini jelas banget ini. Ayo dimainkan logikanya dulu. Oke, Khalid, berapa? 4. Nah, benar. Mantap, Khalid. 4. Jadi, teman-teman, di sini kan sudah jelas. Si banyak ini sama dengan banyaknya 5. Dia menggunakan fungsi yang ini lagi. Nah, jadi, di sini ada kondisi lagi nih, teman-teman. Di sini ada beberapa kondisi lagi, katanya. Nah, coba perhatikan yang ini ya sekarang ya, teman-teman. Oke. Katanya, if banyak lebih besar sama dengan 1, dan banyak lebih kecil sama dengan 3. Jadi, dari angka 1, 2, 3, dia bakal mengembalikan nilai 3. Oke. Nah, di sini ada else if. Nah, kalau tidak memenuhi yang if yang di awal, katanya gini, jika lebih besar sama dengan 4 dan lebih kecil sama dengan 5, maka mengembalikan nilai 5. Oke. Kalau lebih besar sama dengan 5, maka mengembalikan nilai 10. Kita kan tadi punya 4. Kita tadi punya 4. Berarti yang dikembalikan berapa? Yang kita dapat berapa? Antara 3, 5, 10. Antara 3, 5, 10. Yang menjadi outputnya itu berapa, 5. teman? 5, Kak. Nah, mantap, Satya. Dia bakal mengembalikan nilai karena memenuhi kondisi yang ini ya, yang else if yang kedua ini ya, teman-teman. Oke? Oh, nah, ada lagi nih. Misal kakak menginputkan nilai angka 5 sebanyak 6 kali. Berarti kakak dapat berapa nih? Antara 3, 5, 10. 10. Nah, oke, karena dia lebih besar dari angka 5. 5. Oke, iya begitu ya teman-teman. Sampai sini paham nggak penjelasan kakak? Makin keren nih kalian nih. Kalau kakak
agak semangat, kalian semangat saat dia tadi senyum-senyum sendiri dia. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi intinya kayak gini. Oke, sebentar. Ini sebentar ya. Nah, jadi itu tadi yang kakak bilang, si fungsi itu bisa digunakan lagi sama fungsi lain atau di perintah lain. Jadi fungsi banyaknya 5 ini digunakan di sini. Jadi lebih gampang kan teman-teman? Oke, ada yang mau ditanya dulu nggak sampai sini? Wah, nggak terasa udah 1 jam ini. Kita belum masuk ke tugas. Ada yang mau ditanya dulu teman-teman? Atau aman? Baik, kakak anggap aman dulu ya. Nah, sebelum kita lanjut, apa yang akan dicetak program jika kita meminta menghitung diskon seorang murid dengan nilai sebagai berikut? Nah, ini katanya, kan ada tadi 5 kali input. Di sini dia memasukkan angka yang ini. Apa yang akan dicetak kalau dia mewalikan yang 3, 4, 5, 5, 4? Dia bakal mencetak apa, teman-teman? Kalau dia Di- berapa? Diskon 5%. Diskon? 5%. Coba dicek lagi. Ini kondisinya yang ini. Dia berarti, kalau dia berarti 1, 2, 3, itu berarti dia mendapat diskon sebanyak 3%. Nah, iya. Kalau dia 4, 5, 5%. Kalau dia di atas 5, 6, 7, dan seterusnya, dia mendapat 10%, teman-teman. Jadi ini juga harus kalian pahami nih. Kalau dia bilang lebih besar sama dengan 1. Jadi satunya juga ikut ya teman-teman. Oke? Kalau semisal lebih besar sama dengan 4, berarti itu maksudnya 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya ya teman-teman. Nah, karena di sini dia menginputkan 3, 4, 5, 5, 4. Di sini kan kita bisa lihat. Kita lihat langsung aja berapa angka 5 yang muncul. Di sini muncul 2 kali. Nah, kalau muncul 2 kali berarti dapat diskon 3%. Oke. Nah, aman teman-teman? Paham? Oke. Nah, ada lagi nih, di sukses Body Mass Index, deskripsi parameter CDC digunakan untuk menilai bahaya kesehatan para guru. Nah, tulis program untuk menghitung BMI dari orang dewasa. Jadi, program harus menanyakan berat dan tinggi, membaca dan mencetak BMI, dan memahami hasilnya, di mana organisasi bisa mencari dengan cepat dan murah untuk diimplementasi. Jadi di sini ada kode lagi nih, kakak bantu jelasin dulu. Jadi kita bakal mencari BMI dari seseorang. BMI dari seseorang dengan membagi berat dan tinggi kali tinggi. Nah, lebih dari atau semua dengan 18 kurus. Dari 18 sampai 25 inklusif berat normal, lebih dari 25 itu gemuk. Ini kondisi-kondisinya tadi teman-teman. Ini kondisi-kondisinya. Atau yang tadi kakak bilang itu yang misal 1 sampai 3 itu dapat 3 diskon 3%. Kalau 4 sampai 5 itu diskon 5%, kalau di atas 5 itu diskon 10%. Oke, kakak lanjut dulu nih, kita lihat programnya lagi. Nah, di sini ada programnya. Katanya BMI. Oke, kita cek dulu. Oke, di sini ada katanya BMI. Jadi dia membuat suatu fungsi dengan nama CAC BMI dengan parameter berat dan tinggi. Nah, berat dalam kilogram dan tinggi dalam meter. Jadi indeks ini bakal diisi dengan berat tinggi kali tinggi si parameter yang tadi teman-teman, yang 2 parameter itu. Nah, bakal dikembalikan nilai indeks. Oke. Jadi
indeks itu sendiri, nah dia memanggil kayak yang tadi nih, si indeks ini bakal diisi sama dengan si nama fungsi kita yang tadi ya teman-teman. Nah yang ini, yang nama fungsi yang ini. Sama halnya sih kayak yang tadi. Terus di sini ada kondisinya. Misal katanya indeks lebih kecil sama dengan 18. Nah, dia bakal mencetak BMI Anda, masukkan indeksnya berapa, baru nanti kurus gitu. Jadi di sini ada contohnya juga nih teman-teman. Masukkan berat, misal beratnya 50 kg, tingginya 1 meter 60 cm, BMI-nya 19 dan dia berat normal. Jadi tetap menggunakan kondisi yang ini, if, else, if, dan else teman-teman. Oke. Nah, di sini ada pertanyaan juga nih. Coba, apa yang akan dicetak program jika kita memasukkan data sebagai berikut? 92 kg dan 1,72 meter. Kira-kira apa itu teman-teman? Jadi katanya si beratnya dibagi dengan tingginya ya. Jadi nanti kalian 92 kg dibagi 1,72 dikali 1,72. Jadi nilainya nanti ini, nilainya kita cek di kondisi yang ini. Nah, dia masuk kemana nih teman-teman? Dia masuk ke dips yang pertama, atau yang kedua, atau yang ketiga. Jadi itu bakal ditampilkan nanti di si output yang ini. Oke. Nah, teman-teman, udah sampai sejauh ini nih. Sebelum kita mengerjakan tugasnya, ada yang mau ditanya dulu nggak? Coba kakak lihat dulu nih, muka-mukanya nih, gimana nih teman-teman. Oke, masih semangat? Oke, ada minum nggak di samping kalian teman-teman? Enggak, yang ada minum, minum dulu kita. Ayo, 1, 2, 3. Ambil minum dulu, Satya kalau mau minum, Halid, mantap. Oke, nggak apa-apa, ambil minum dulu teman-teman. Saya udah keren banget kalian hari ini. Boleh, ambil minum dulu. Kita santai-santai dulu teman-teman. Tio, gimana Tio? Udah minum? Aman? Oke, Samuel di mana nih Samuel nih? Kayaknya jauh diambil minum. Oke, nah gitu. Oke, mantap Gibran, minum dulu. Kita tunggu Satya ambil minum. Oh, oke. Wah, minum dulu Satya. Sama gelas kita mungkin nih. Gitu ya teman-teman. Yang harus kalian pahami sebelum kita mengerjakan tugasnya. Kakak tahu nih, kalian kalian paham juga apa yang tadi kakak jelasin. Yang lebih penting di coding ini sebenarnya teman-teman, kalian harus melihat dan mencerna perintahnya sebaik mungkin. Nah, itu dulu. Jadi ada yang namanya pengaturan dan perencanaan awal. Itu di visual programming, itu kemarin kakak baru ngajar juga. Jadi kita memang harus memerhatikan dulu nih. Contohnya tadi, misal kondisi 1 sampai 3 itu dapat diskon berapa, kondisi 4 sampai 5 itu dapat diskon berapa. Itu kan harus kalian pahami dulu baru bisa membuat si programnya ya, teman-teman. Jadi ke depannya kalau kalian misal ada tugas, nah setelah ini kan kita ada tugas nih. Kalian harus perhatikan tuh teman-teman. Gimana sih? Apa sih yang dibutuhkan si program ini? Apa yang dibutuhkan dan aku harus memenuhi apa, aku sebagai developer harus memenuhi apa gitu. Oke sip, aman teman-teman? Oke, sekarang silahkan buka platformnya lalu share screen semuanya teman-teman. Kita nugas nih. Oke, Gibran udah share screen. Ayo teman-teman. Oke, Edward, Satya, Khalid, Samuel. Nah, oke, buka yang nomor 11 ya. Wah,
Coba dibuka yang nomor 11. Nah, ya, yang nomor satunya, poin satunya teman-teman. Monggo dikerjakan dulu. Tadi penjelasan-penjelasan kakak. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Coba-coba dulu teman-teman ya. Sesuaikan. Oke, semangat teman-teman. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Oke. Nah, untuk yang nomor satu, ini kakak kasih bonus saja. Jadi, kalian semua centang kecuali yang jika nama variabel di dalam badan fungsi berubah. Nah, iya. Nah, iya itu. Oke, dilanjut teman-teman ya. Nomor satu itu dicentang semua kecuali jika di badan fungsi variabel berubah. Oke, dilanjut dulu teman-teman. Kita masih ada waktu 24 menit lagi nih. Ahmad Pakeh, siapa nih? Pakri. Oke, belajar ini, belajar ngetik. Semangat ya teman-teman. Diperhatikan, tadi kakak bilang, sebelum kalian mengcoding atau menjalankan sesuatu, kalian harus memahami dulu nih, perintah-perintahnya apa yang harus kalian penuhi. Jadi dibaca dulu perintah tugasnya teman-teman. Dibaca dulu perintah tugasnya. Nah, yang untuk nomor 3 ini, program mencetak tempat di kompetisi tergantung dari skor yang dimasukkan. Cara penempatan ditentukan dari 50 sampai 64. Tempat ketiga, dari 65 sampai 84 poin, tempat kedua. Dari 85 poin sampai dan seterusnya itu tempat pertama. Jadi itu kondisi yang harus terpenuhi. Coba diperhatikan lagi teman-teman. Diperhatikan lagi. Itu harusnya gampang kalau kalian baca tadi ininya ya. Kalau tadi kalian baca tugas-tugasnya, itu enak itu teman-teman. Jadi, ini siapa ini yang si Gibran? Oh, Gibran. Kamu centang semua kecuali jika nama variabel di dalam badan berubah fungsi. Iya, iya. Jadi satu enggak, yang di tengah enggak usah. Yang di tengah yang enggak usah. Iya. Iya. Iya, lanjut. Lanjutkan dulu ya teman-teman. Santai-santai aja baca ininya dengan baik. Nah, oke, lanjutkan. Jadi untuk yang nomor 3 itu kan dia kasih tahu nih. Berarti untuk yang lebih besar sama dengan 85. Itu bakal tempat pertama. Untuk yang lebih besar sama dengan 5 dan di bawah 85. Berarti dari 65 sampai 85 sampai 84 itu tempat kedua. Nah, terus jika dia dari 50 sampai 64 itu tempat ketiga, teman-teman. Coba dibuat gimana tuh kira-kira teman-teman? Udah ada itu, tinggal menambahkan sedikit kalian. Coba teman-teman. Jadi tes-tes dulu. Harusnya gampang sih. Nah, tadi kita udah belajar, kakak juga sudah bilang tadi. Oke, kakak cek dulu. Mantap nih, siapa ini yang Samuel? Samuel malah udah nomor 4, keren. Fahri. Nah, itu belum ya Fahri. Katanya Fahri, dibaca dulu teman-teman, kondisinya kayak gini nih.
Jadi 50 sampai 64 itu tempat ketiga. Nah, 65 sampai 84 itu tempat kedua. Sementara dari 85 ke atas itu tempat pertama. Berarti digimanain tuh teman-teman? Coba dikerjakan dulu. Berarti untuk yang paling atas, if yang paling atas teman-teman, if yang paling atas itu if skor lebih besar sama dengan 85. Nah, itu yang harus diganti. If skor lebih besar. Fahri, siapa ini? Fahri, punyamu yang if yang pertama itu jangan sama dengan 85 ya. Itu lebih besar sama dengan. Jadi dari 85 sampai ke atas. Nah, ya itu. Coba dibuat lebih besar sama dengan. Nah, coba dijalankan. Masukkan. Coba apa itu? Apa yang salah? Perhatikan lagi. 2 STR. Oke, coba apa yang salah? Diperhatikan lagi teman-teman. Return nilainya. Kondisinya sudah benar. Terus, coba dihapus yang skor yang di bawah ini. Ini. Masih. Mana tuh kira-kira tuh? Ambil hasil. Buka tutup kurungnya nggak usah dihapus ya. Iya, benar. Kak, ini kok nomor 4 masih salah? Oke, dicoba-coba dulu, Pak Hari. Teman-teman, yang nomor 4 siapa ini? Yang si Samuel. Oke, coba dijalankan. Punya Samuel. Ini kok masih salah ya, Kak? Punyamu ya Samuel. Coba dijalankan dulu. Nah, oke. Dicentang. Udah, Kak. Nih. Kunjungan ke Dublin, benar? Iya, kunjungan ke Dublin. Sebentar, kakak cek dulu. Bentar ya. Nomor 4. Pertama, teman-teman sambil dikerjain ya. Oke, ambil skor pertama. Oke. Kak, nomor 3. Ya, sebentar ya, Halid. Bentar ya, Alif. Siapa lainnya? Itu partisipan partisipan. Pertama, kunjungan ke Dublin. Benar. Sertifikat berarti. Sepertinya yang Samuel masa stringnya doang ya. Ya, yang ini yang di nomor yang di baris ke-9 return itu nih semoga lain kali lebih beruntung coba dimasukkan ke situ. Semoga lain kali lebih beruntung. Eh, semoga S-nya besar, Kak, atau Iya, iya, gimana? S-nya besar ya. S-nya besar ya. Semoga lain kali lebih beruntung. Oke, buat teman-teman, ada yang belum nomor 3, siapa aja yang belum nomor 3? Oke, Gibran. Nah, biasanya kalau kalian, kakak ini deh, kakak bagi dari room chat aja. Oh, makasih, Kak. Aman, Samuel? Iya, udah, Kak. Oke, nah itu teman-teman untuk nomor 3 ya. Nomor 3. Nomor 3 ada di chat room kita.
Mau dicek teman-teman. Oke, dilanjut dulu nih. Ini siapa ini yang Gibran? Nomor 3-nya sudah di room chat. Coba di kopas saja. Ayo teman-teman. Nah, oke mantap. Mau dilanjut dulu. Masih ada 15 menit lagi nih. Semangat ya teman-teman. Maka sambil cek-cek puja kalian ini. Edward. Edward sedang mengerjakan nomor 5. Mantap Edward. Satya nomor 3. Satya nomor 3 udah di kopas belum, Sat? Oke, mantap Satya. Khalid. Khalid nomor 3 juga. Kakak sudah kirim nomor 3-nya ya. Oke, Reksa. Reksa nomor 4. Oke. Diperhatikan juga nah isi stringnya ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai salah karena ini tuh auto periksa. Jadi sudah ada jawaban benarnya. Eh, kita harus menyesuaikan nih jawabannya yang harus benar-benar sesuai dengan perintah tugasnya teman-teman. Harus lebih diperhatikan lagi. Semangat teman-teman. Bisa itu diperhatikan lagi. Ini punya si siapa ini? Reksa. Nah, ya kondisinya yang lebih penting ya teman-teman. Perhatikan kondisinya. Tadi kakak bilang di awal, sebelum mengerjakan sesuatu, kita harus perhatikan apa yang dibutuhkan. Wah, siapa ini? Samuel. Samuel udah masuk ke... Oke, mantap. Ada yang kesulitan teman-teman? Oke. Gibran, laptopnya dicas dulu Gibran. Coba ada casannya nggak di situ? Nanti mati lagi. Oke. Edward, mantap, sedang mengerjakan. Terlibat, mantap, Satya. Kak, ini kok yang salah lagi ya? Coba yang Samuel. Yang mana tuh Samuel yang nomor 5 ini? Yang Iya, nomor Kak. 5. Oke, sebentar kakak cek lagi ya. Samuel yang nomor 5. Nanti pasang diskon. Coba di scroll ke atas dulu Samuel. Oh, ini udah. Oh, ini tuh kasusnya yang tadi, yang sebanyak 5 tadi. Yang membuat dulu
Ini kan, nah, jadi kamu harus membuat dulu suatu fungsi untuk menampung berapa banyak 5 yang dimasukkan. Tadi kakak bilang yang contoh contoh sebelum kita mengerjakan ini kan ada tuh banyaknya 5 berapa kali. Terus nanti banyak sama dengan banyaknya 5. Yang kayak gitu yang nomor 5 ini. Coba dilihat dulu ini perintah tugasnya coba. Oke atau oke. Atau kamu tadi sudah simpan ininya? Coba dilihat-lihat lagi dulu teman-teman. Nih, Gibran udah mau selesai si Samuel. Oke, kakak mau bantu kalian. Kira-kira mau yang nomor berapa teman-teman? Ayo, yang nomor berapa? Nomor 5 aja. Nomor 5, oke. Nomor 5, yes. Yang lain dikerjakan ya. Bantu nih nomor 5 nih. Ya, ini yang nomor 5. Kakak kirim ya nomor 5 ya. Dicoba dulu Samuel yang kakak kirim nomor 5-nya. Typo. Apa nih maksudnya? Oh, nomor 4. Wah, pas kakak kirim nomor 5, typo Halid. Jadi kakak kirim dua-duanya nanti ya. Oke, ini siapa ini yang sudah nomor 5? Oh, keren-keren nih adik-adik kakak nih malam ini. Cepat semua mengerjakan. Siapa lagi yang belum nomor 4 siapa? Nomor 4 yang belum siapa? Nomor 5 sudah kakak kirim. Oh, ini kakak kirim ke Satya. Coba. Nah, Satya. Itu kan udah kakak kirim nomor 5. Yang nomor 4-nya ini satu. Ini nomor 4. Nah, yang di atasnya nomor 5 ya, teman-teman. Atasnya nomor 5. Maka kasih waktu kalian untuk mengerjakannya lagi. 5 menit lagi deh, 5 menit lagi. Sampai mana sebisanya aja dulu, teman-teman. 5 menit lagi. Baru nanti kita selesaikan pelajarannya. Oke, mantap. Nomor 5 sudah ada di situ. Perhatikan lagi, teman-teman. Ingat pesan kakak, kalau pengen mengerjakan sesuatu, kalian harus membaca tugasnya terlebih dahulu. Entah tugasnya apa yang harus di kita gunakan. Seperti tadi kondisi-kondisi yang tadi teman-teman. Kondisinya gimana? Cek dulu. Oke, mantap nih. Gibran mantap, udah masuk ke bonus 1. Buat juga. Satya juga. Oh, Satya nomor 5 udah di ini ya, udah dikasih ya. Yang ini, yang dep banyak yang ini. Oh, nomor 4 masih salah. Nomor 4 masih salah. Yang nomor 4-nya yang ini. Coba di copy aja yang ini dulu.
Yang pesan kakak yang terakhir. Coba dicek. Udah, Kak. Udah, coba kakak lihat punyamu yang mana? Siapa ini yang reksa ya? Sebentar. Oke. Ambil. Oke. Tempat pertama, tempat kedua, tempat ketiga. Semoga lain kali lebih beruntung. Semoga lain kali lebih beruntung. Oke. Beri hasil. Coba kamu ulangi lagi. Ulangi pakai ini lagi. Coba diulangi lagi. Copy lagi ke situ. Iya. Udah diulangi. Nah, di copy lagi ke situ. Itu dihapus dulu isinya, baru copy lagi. Reksa. Oke, teman-teman, dilanjut dulu. Nah, ambil lagi yang ini yang kakak kasih. Nah, ya itu coba dijalankan. Oh, itu apa sih? Bad input. Kok langsung bad input ya dia? Sementara kamu belum mau input apa-apa nih, kok langsung bad input dia? Coba dicentang dulu bisa nggak kalau dicentang dulu? Oh iya, Eh, ini berarti nggak kamu copy punya kakak ini. Coba di copy lagi dulu, di copy lagi dulu. Yang kakak kasih. Ya itu masih salah sih itu. Yang ini yang pesan kakak terakhir di room chatnya masih ada yang salah itu kamu. Pesan kakak terakhir yang di room chat ini di copy semua. Reksa. Nah itu belum ada yang belum masuk itu Reksa. Atau gini deh, oh iya kamu yang ini, yang printnya dari printnya ya di kebawahin, iya di enter ke bawah. Nah, iya coba dijalankan. Nah, diperhatikan ya. Oke, coba dicek. Ya, Kak. Oke, sip, mantap. Oke, 2 menit lagi ya, 2 menit lagi. Kalian coba-coba ya dulu, baru nanti stop share dulu semua. Kakak jelasin sedikit lagi, teman-teman. Fahri, Kak, kok aku nggak bisa yang konten kakak kasih yang nomor 5? Coba diperhatikan lagi dulu ya, Fahri. Nomor 5-nya dicek. Sebentar, kirim ke kamu langsung. Teman-teman. Nah, oke, sebelum melanjutkan teman-teman, di stop dulu mengerjakannya. Coba di stop share dulu lagi semua. Di stop dulu mengerjakannya, terus stop share dulu. Stop share dulu teman-teman. Stop share. Kita stop share dulu ya. Oke, stop share. Nah, sekarang sudah tidak ada yang... oke teman-teman. Jadi tadi kakak lihat itu udah hampir semua sih. Hampir semua sudah paham mengerjakan kode atau perintah tugas yang dia berikan. Cuman mungkin kalian lebih fokus mengerjakannya sendiri atau gimana. Tapi yang kakak perhatiin udah keren banget nih kalian teman-teman mengerjakannya. Nah, jadi itu kan harusnya ada setelah itu kan masih ada tugas lagi. Itu nanti dikerjain seperti biasanya ya. Biasanya kalau sama Kak Arif itu gimana teman? Selesai kelas jam 8.30 kan, 90 menit kan? Nah, oke. Karena sekarang udah 8.30 dan nomor satunya udah hampir selesai semua.
nanti dilanjut lagi teman-teman, baru nanti dicek sama Kak Riyadi atau Kak Arif nanti yang cek. Nah, itu yang harus diperhatikan, lihat apa kebutuhan tugasnya, terus disesuaikan kode-kodenya. Tadi kakak lihat masih ada yang buat skornya sama dengan 85, sementara dia bilang dari 85 sampai ke atasnya gitu. Jadi lebih besar dan sama dengan 85. Itu harus diperhatikan semua ya teman-teman. Oke, kira-kira teman-teman ada yang mau ditanya lagi nggak untuk pelajaran hari ini? Kalian keren banget nih. Tadi di awal diam-diam, tapi ternyata pintar-pintar semua. Hari ini kita belajar tentang fungsi, lanjutan si fungsinya teman-teman. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Nggak? Oke, ya. Setelah kelas ini mau ngapain nih kira-kira nih teman-teman kakak ini? Mau main game atau tidur? Main game. Atau lanjutkan tugas-tugasnya ya. Oke teman-teman, kalau tidak ada lagi yang it's slow to use. Apa ini? Tio, apa yang kamu kirim Tio? Find solution for the code. Wah, kok langsung ininya. Oke teman-teman, tidak ada yang mau ditanya lagi? Kalau sudah tidak ada, mungkin kita foto dulu nih, biar kita tutup pelajarannya. Nanti dilanjutkan tugasnya ya. Oke, sampai ketemu di enggak, bareng kakak lagi deh. Sampai ketemu sama kak ini, Kak Arif. Semua kita ketemu lagi nanti, tapi keadaan sehat-sehat ya Kak Arif, bukan karena sakit makanya kakak gantiin. Aman teman-teman? Oke, 1, 2, 3. Oke, jempol dulu dong, jempol dulu. 1, 2, 3. Oke, sip teman-teman. Mantap, terima kasih untuk hari ini. Kalau sudah tidak ada lagi yang mau ditanyakan, kita sudah belajar selama 90 menit dan kalian sudah keren-keren banget teman-teman. Lanjutkan belajarnya ya. Oke? Sip, semoga kita bertemu lagi atau di kelas baru. Bye-bye teman-teman, selamat malam. Kasih Kak. Oke, Makasih, sip Kak. Satya. Oke, mantap Kasih teman-teman. Kak. Oke, sudah Makasih, bisa Kak. jabar ya. Oke, bye-bye, bye-bye.